warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di channel saya. Kali ini saya akan mengerjakan tugas untuk membuat video yang untuk tugas semester 4 mata kuliah kebijakan fiskal. Judul yang saya ambil yaitu maksimalisasi zakat sebagai salah satu komponen fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Nah, dari judul itu ada beberapa isi nih, yaitu ada pengertian dari kebijakan fiskal, ada perbedaan dari kebijakan fiskal menggunakan sistem ekonomi konven dan menggunakan sistem ekonomi Islam. Terus ada tujuan dari kebijakan fiskal, ada pengertian dari zakat, ada tujuan dari zakat, dan masih banyak lagi yang akan kita bahas di video kali ini. Oke? Nah, apa sih kebijakan fiskal itu? Kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan yang mempengaruhi anggaran, pendapatan, dan belanja negara atau APBN karena instrumen yang digunakan itu adalah penerimaan dan pengeluaran negara. Ada perbedaan dalam penerapan kebijakan fiskal antara kebijakan fiskal dalam ekonomi konvensional dan kebijakan fiskal dengan menggunakan sistem Islam. Dengan menggunakan konven atau kapitalis, itu hanyalah merupakan suatu kebutuhan untuk pemulihan ekonomi akibat krisis dan agar perekonomiannya itu bisa tumbuh. Sedangkan dalam menggunakan sistem ekonomi Islam, itu suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Selain itu, sistem ekonomi Islam itu tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonominya saja, tetapi juga mengacu pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam perekonomian sekuler adalah tercapainya kesejahteraan, yaitu yang didefinisikan sebagai adanya benefit maksimal bagi individu dalam kehidupan tanpa memandang kebutuhan spiritual manusia. Dengan hal tersebut sangatlah berbeda dengan tujuan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam, yang merupakan salah satu perangkat untuk mencapai syariah sebagaimana yang telah dijelaskan Imam Al-Ghazali, termasuk dalam meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, serta kekayaan dan kepemilikan. Selain itu, sistem ekonomi Islam tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonominya saja, tetapi juga mengacu pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil, dikarenakan hakikat permasalahan ekonomi yang melanda umat manusia adalah berasal dari bagaimana distribusi harta di tengah-tengah masyarakat itu terjadi. Nah, kemudian tujuan dari kebijakan fiskal menurut perekonomian sekuler adalah tercapainya kesejahteraan. Kemudian, zakat sebagai komponen kebijakan fiskal dalam Islam, yaitu zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain-lain. Dalam Islam itu merupakan salah satu komponen pemberdayaan ekonomi umat Islam. Dapat dilihat dari sisi fiskal, komponen tersebut memiliki unsur-unsur yang terkandung dalam kebijakan fiskal. Unsur-unsur tersebut ada yang bersifat wajib seperti zakat dan ada yang bersifat sukarela seperti sedekah, infak, dan wakaf. Dalam ekonomi Islam, sifat wajib dan sukarela ini merupakan suatu yang khusus dapat membedakan dengan sistem ekonomi pasar. Dalam sistem ekonomi pasar tidak dikenal adanya sektor sukarela. Dalam konsep ekonomi Islam, kebijakan fiskal bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan
atas distribusi kekayaan yang berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Tujuan utama dari kegiatan zakat berdasarkan sudut pandang sistem ekonomi pasar adalah menciptakan distribusi pendapatan. Selain itu, analisis kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi pasar dilakukan untuk melihat bagaimana dampak dari zakat tersebut dalam struktur ekonomi berasal dari berbagai jenis pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah dan unsur-unsur yang berkaitan dengan variabel pengeluaran pemerintah. Di Indonesia misalnya, tidak ada unsur zakat di dalam data anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Pelaksanaan zakat selama ini lebih merupakan kegiatan masyarakat yang ingin mensucikan hartanya. Dengan demikian, diperlukan berbagai macam suatu penelitian yang berkaitan dengan dampak alokasi, distribusi, dan stabilisasi kegiatan zakat sebagai salah satu unsur kegiatan fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Konsep fikih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus muslim dengan pihak defisit muslim. Hal tersebut dengan harapan yaitu terjadi proyeksi pemerataan harapan yaitu antara surplus dan defisit muslim atau bahkan menjadikan kelompok defisit atau mustahi menjadi surplus atau muzaki. Zakat merupakan suatu komponen utama dalam sistem keuangan publik sekaligus kebijakan fiskal yang utama dalam sistem ekonomi Islam. Zakat merupakan kegiatan yang bersifat wajib bagi seluruh umat Islam. Di samping itu, ada komponen sukarela yang dapat dijadikan sebagai unsur lain, yaitu infak, sedekah, dan wakaf. Pengumpulan, penyaluran, dan potensi zakat termasuk infak dan sedekah sebagai instrumen pengentasan kemiskinan sudah termasuk disoroti dalam kajian multidimensi dalam khasanah literatur ekonomi harta agama lainnya. Sebuah teori sudah banyak dieksplorasi oleh para sarjana muslim yang baik kepada pembangunan dan keuangan publik. Zakat merupakan suatu komponen utama dalam sistem keuangan publik sekaligus kebijakan fiskal yang utama dalam sistem ekonomi Islam. Komponen-komponen ini bukanlah unsur yang wajib, melainkan kegiatan yang bersifat sukarela yang dikaitkan dengan tingkat ketakwaan seseorang. Semakin tinggi tingkat ketakwaan seseorang, maka semakin tinggi komponen yang bersifat sukarela tersebut. Potensi zakat sebagai komponen fiskal di Indonesia sebagaimana diuraikan pada jurnal tersebut sangatlah besar, yaitu yang mencapai 100 triliun per tahun. Jika dibandingkan dengan RAPBN 2011, jumlah tersebut hampir mencapai 1/3 dari alokasi dana belanja Kementerian Negara dan lembaga pemerintah yang mencapai 395,2 triliun. Jumlah potensi zakat tersebut 2 kali lebih besar daripada alokasi Kementerian Pekerjaan Umum yang memperoleh alokasi anggaran tertinggi dalam RAPBN 2011 yaitu sebesar 56,5 triliun. Jika seluruh potensi zakat dapat terkumpul secara maksimal, di Indonesia mungkin tidak harus lagi tergantung pada pinjaman luar negeri yang berbasis bunga untuk menutup anggaran belanjanya. Jika ini bisa terselesaikan secara maksimal, kestabilan ekonomi juga akan terjaga karena krisis ekonomi yang selama ini terjadi selalu berpangkal dari penerapan sistem bunga dalam setiap transaksi keuangan suatu negara. Jangan lupa di like untuk membantu saya mengerjakan tugas UAS mata kuliah kebijakan fiskal semester 4. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih sudah like untuk tugas saya. See you.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.